Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Ketemu lagi sama aku, Elisa si heboh. Siang ini ngapain ya? Coba. Sebenarnya badanku masih kurang enak ya. Badan mesinnya masih kurang fit. Tapi konsekuen ya, kerja mah tetap kerja. Nih. Tapi topiknya apa ya? Aku harus keluar, tapi aku akan bikin vlog dulu ya. To be continue lah intinya. Tuh, sekarang topiknya apa ya? Halo kaum mukmin di seluruh dunia yang ku hormati dan ku banggakan semuanya. Yang non muslim juga, karena aku selalu berbagi kebahagiaan ya sama mereka dengan sharing, dengan berbagi rezeki. Aku membeli barangnya, mereka mendapatkan uang, dan aku pun mendapatkan barang yang kuinginkan gitu kan. Banyak pedagang yang muslim juga ya di sini, banyak yang kaum Nasrani, Kristen, Protestan tuh ya. Jadi aku suka terbiasa ngobrol, sharing gitu ya, bagaimana tanggapan mereka ya tentang akhir zaman ini. Dan mereka itu apa ya, welcome ya terhadap pendapat itu ya, bagusin mereka tuh. Jadi ininya apa ya, nih topik sekarang ini education education tentang pohon kurma dan himbauan ya, bukan himbauan sebenarnya, bukan himbauan tetapi anjuran ya. Di sini aku menganjurkan bagi kaum mukmin yang baru pulang umroh atau haji, terus membawa oleh-oleh atau ada kurma di rumah, buah kurma maksudnya, jangan hanya sekedar dimakan dibuang, tetapi pohon kurma ini berfungsi di akhir zaman ini. Akhir zaman ini yang punya pohon kurma fungsinya luar biasa untuk menetralisir energi negatif. Karena gambling ya, meskipun sekecil apa ya, pohonnya itu sekecil ini nih, melentung gitu ya, melentung, tau gak melentung? Masa sudah melentung, orang bule tau gak melentung, orang luar negeri tau gak melentung? Maksudnya itu baru tumbuh, growth. Meskipun baru tumbuh segini tapi luar biasa ya fungsinya untuk menetralisir apa ya, energi negatif lah ya. Ya jadi ininya apa ya? Jadi intinya mah untuk mendapatkan pohon kurma ini sulit. Bahkan untuk tumbuh di musim cuaca ekstrim ini sulit sekali ya. Karena apa? Biasanya pohon kurma itu untuk tumbuhnya itu memerlukan air yang cukup, penyerahan matahari itu ya, balance. Jadi pohon kurma itu membutuhkan air yang cukup, terus sinar matahari juga. Berarti di sini keseimbangan, harmonisasi hidup. Simbolnya itu seperti itu. Kedamaian, ketentraman. Seperti itu. Yang bikin kisruh suasana yaitu energi-energi negatifnya itu. Karena pohon kurma itu selalu memberikan energi positif. Yang sudah aku alami, adanya pohon kurma benar-benar bisa menetralisir, dan tidak sembarangan tempat bisa ditanami kurma gitu ya. Di sini tuh tidak sembarangan tangan juga, dan tidak sembarangan mood. Karena tidak semua, misalkan ibu rumah tangga, wanita banyak, yang bercadar banyak, yang berhijab banyak, tapi tugas Allah memberikan tugas kepada orang-orang yang dipilih, yang bisa dipercaya. Dan tugasku hanya menanam, numbuh, dan yang mengembangkan mereka gitu. Jadi selama 7 tahun ini aku berbagi kebaikan ya, karena sepulang umroh 2018 aku selalu konsekuen puasa Senin Kamis. Masih kuat ya waktu itu, sekarang udah gak kuat. Jadi dari tajilan itu terus aku tanamkan bijinya, terus tumbuh, terus dibagiin. Ada yang ke masjid, ada ke orang-orang yang senang koleksi tanaman Arab.
Nah, sekarang sepertinya maju lagi nih. Karena ada orang-orang yang nanyain, "Oh, Mi, Teteh, Bu, minta pohon kurmanya dong." Berarti aku harus tanam lagi dong ya. Berusaha ya. Dan aku menggunakan media pot ya. Jadi di sini aku merasa senang ya kalau memang sesuatu dari karyaku mah baju, maksudnya dari kesibukanku emang aku pegawai negeri apa pegawai kantoran, maksudnya dari waktu luangku bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Jadi intinya sok atau mulai ngomong mulu lo ya, ayo kita mulai yuk keman. Nah nih ya, jadi nih misalkan ini oleh-oleh, tuh Mami, Pak Haji dan Bu Haji tuh. Nih, ini kurma nih. Biasanya orang yang pulang umroh dan haji pasti membawa oleh-olehnya tuh air jam-jam dan kurma. Itu otomatis. Kurma dan air jam-jam itu ada. Tuh. Ya. Terus jangan asal dimakan ya. Kalau tidak punya lahan, selipin aja. Di mana? Di dompet, bukan. Di dompet mah uang. Maksudnya selipin di pot. Nggak usah, misalkan gini, nggak usah dicawan dulu. Kok cawan? Iya, karena ada metode yang menggunakan cawan kayak toge. Jadi dikasih kapas, diairin, terus ini dibiarin maksudnya kayak toge aja sih, kacang hijau gimana sih? Nah gitu prosesnya, tapi lama. Belum lagi kalau kitanya mager ya, besoknya harus telaten. Jadi di sini tuh begitu melentung, tumbuh tuh melentung, tau nggak melentung? Terang tuh melentung tuh kayak pohon toge keras. Orang luar negeri tahu nggak melentung? Growth. Kalau di Arab itu kan tumbuhnya itu apa ya? Pakai batu ya? Pakai batu. Katanya setelah aku baca-baca dari YouTube ya, dari YouTube juga tuh. Itu ilmu ya. Jadi ditanamnya itu apa ya? Ditutup pakai batu apa gimana? Aku juga kurang ngerti ya. Pokoknya ini metode aku. Jadi kun payakun. Begitu ditancapin ke tanah, tumbuh gitu. Di sini tugasku seperti itu. Dan tugas mengembangkan berbuah atau tidaknya terserah orang yang aku titipkan, aku berikan ya, bukan dititipkan. Aku hanya perantara. Terus terserah mereka gitu. Yang penting rajin pemupukan mungkin ya. Terus amal, banyakin amal pemirsa. Dari yang orang yang memegang tuh banyakin amal. Sehingga pohon kurma itu bisa berbuah pahala, berbuah berbagi kebaikan. Di Indonesia ini ya, khususnya di Indonesia, karena di Indonesia susah berbuah. Kenapa susah berbuah? Gambling sebenarnya, tidak ada pohon kurma yang sia-sia. Karena menetralisir energi gaib. Jadi meskipun tidak berbuah, fungsinya luar biasa ya. Itu ya. Jadi dibikin gambling, makanya susah. Di Indonesia ini pohon kurma untuk berbuah susah. Karena energi negatif luar biasa. Pesantren banyak, tapi perdukunan juga banyak. Gambling, akhirnya ya kurmanya jadi begitu gitu. Tapi tidak ada yang sia-sia. Dijadikan pejuang tuh. Pohon kurma di Indonesia mau dijadikan pejuang, bukan dimakan buahnya kayak dari Arab Saudi, tapi di Indonesia itu gambling. Inilah alasannya kenapa pohon kurma yang tumbuh di Indonesia ini jarang berbuah. Jarang berbuah pemirsa, karena gambling, kekuatan negatif luar biasa, sehingga kalau kita mau berbuah gitu. Tapi mereka memang berjihad ya, pohon kurma itu berjihad. Inilah kenapa alasannya pohon kurma dijadikan salah satu tanaman penghuni surga, karena dia berjihad. Coba berjihad fisabilillah. Di sini ada 1-2 tempat mungkin yang selalu menghasilkan buah tuh, seperti di mana tuh? Di Bekasi ada katanya yang berbuah tuh. Berarti di situ energi positifnya gede banget ya, sehingga bisa menghasilkan buah. Tapi di rata-rata jarang ada yang berbuah. Mari kita omongkan ini aja pertumbuhannya. Ini kan biji kan ya, biji habis dimakan tuh, buahnya harus dimakan. Nah nanti
melentung tumbuhnya. Tapi ini bukan melentung lagi, ini udah kayak gini nih tuh. Nih. Tuh pemirsa, kaum mukmin di seluruh dunia. Tuh. Ini tuh berapa ini ya? Aku kadang-kadang nih. Karena yang satu pot aku tanamin ya satu pot nih. Nah, ini tuh aku nggak ngitung usia. Karena apa ya? Banyak sekali apa ya? Pot-pot yang aku tanemin, diselip-selipin kadang, dicampur sama tanaman lain, nitip ya kata aku teh. Biar tumbuh ya. Ini tuh kurang terawat kemarin. Jadi itunya harus benar dirawat. Karena yang satu pot kemarin sudah aku bagiin, satu pot itu ada ada berapa ya? Satu pot itu yang penting udah ketanam aja semua nih, dari semua ini udah ketanam nih, dari banyak ada yang 10 biji. Maklum lah ya, gak ada pot lagi, terus akunya mager ngambil tanah. Akhirnya dari satu pot itu ada 10 tumbuh semuanya. Kemarin udah dibawain ke tempat yang sekiranya leluasa buat nantinya di apa ya, ditanam. Karena akar dari kurma itu menyerap air. Kalau buat longsor mah apa ya, menyerap itu aja apa ya, air, jadi tidak mudah apa ya. Kalau kita beda dengan pohon pisang itu gembos ya, tapi kurma tidak, meskipun kecil dia keras, sulit untuk dicabut. Itu si kurma ya. Jadi intinya apa ya, ya itulah ya. Jadi itu salah satu vlogan hari ini. Selanjutnya apa ya, penerangkan apa ya, itulah ya. Berarti betapa apa ya, bergunanya dan berfungsinya pohon kurma di akhir zaman ini. Yang satu mazhab mungkin akan percaya, yang tidak satu mazhab tidak akan percaya. Karena di sini keyakinan dinul Islam, itu dinul Islam. Dinul Islam itu apa ya? Kepercayaan lah ya. Kalau yang tidak percaya seperti air jam-jam. Air jam-jam itu dijadikan media pengobatan. Kalau percaya langsung bisa sakitnya berkurang gitu ya. Kalau dari yang unsur mistik bisa langsung, misalkan ya, ada perdarahan keluar, bisa ditotok sedikit dengan air jam-jam, bisa nggak ada tuh. Kalau yang mistik ya, kecuali yang alasan medis, penyakit medis, setidaknya berkurang gitu penyakitnya atau keluhannya. Itu yang percaya. Makanya di Islam sunnah Nabi tuh di situ. Kalau orang tidak percaya tidak akan bisa, meskipun punya bidara misalkan, tapi tidak percaya tidak bisa. Nah, itulah ya. Aku pun menggunakan metode pengobatan sunnah Nabi setelah umrah 2018 ya. Mari kita, ini Nabi Muhammad menganjurkan olahraga. Baik, bawa olahraga ya. Tuh. Jadi seperti yang sebelumnya ini. Sebenarnya ini apa tuh? Ini gamis anak muda, tapi dari bahan kaos yang seperti biasa aku pakai, muter-muter di otot. Jadi aku pakai buat jalan sore lah ya sekarang. Ini gamis aku beli dari toko ini ya, ekspor impor. Ada nih deket ini gamis kaos, sebenarnya ini buat remaja tuh. Nah, ini buat remaja tuh. Tapi aku pakai buat olahraga karena aku tidak bisa memakai kaos yang segini ceritanya. Jadi aku tidak bisa menggunakan kaos yang segini nih. Jadi menggunakannya betul. Sebenarnya ini yang aku pakai waktu tuh. Ini tuh begini modelnya. Tuh. Ada belang-belangnya. Nah. Kami pakai gaya santai ya sore. Mari kita jalan-jalan santai bersama aku ya. Yuk, kemana yuk? Kak, kalau udah sama aku tipe istri yang sebenarnya nggak pernah mau sendirian. Tapi karena pekerjaan kita harus sendirian. Jadi aku tipe istri yang selalu nemplok Kak. Kemana suami pergi atau aku mau pergi, anterin dong gitu.
sebenarnya aku tuh tipe orang yang seperti itu, tipe wanita seperti itu, nggak pernah mau sendiri. Tapi karena kerjaan, jadinya aku harus berada sendiri. Ya, tuh. Ya. Dengan alasan-alasan tujuan baik ya. Jadi itulah ya. Mari Kemon, kita kemana dulu ya? Yuk. Nah, seperti ya untuk vlogan pertama hari ini. Itu dulu ya, nanti kita lanjut topiknya apa. Tapi jangan digabung. Vlogan kurma tetap harus satu video kurma, tidak boleh digabung dengan yang lain-lain ya. Jadi itu vlog pertama hari ini tanggal 22 Juni 2026. Nanti kita lanjutin kembali ya sambil berpikir. Kita jalan-jalan yuk. Yuk, assalamualaikum semuanya, sampai sore.